Oke, baik, kita lanjutkan. Saat ini kita akan membahas bagaimana mengkonvolusi dalam waktu kontinu. Kita lihat di sini, ini adalah output YT, di mana output itu adalah sama dengan interaksi antara input dan sistemnya. Interaksi ini disebut juga dengan konvolusi, ya. Simbolnya adalah bintang. Oke. Konvolusi ini kalau dalam sistem waktu diskrit kita lihat bergeser ke kanan. Ini merupakan penjumlahan dari komponen diskritnya dari waktu dari K minus tak hingga sampai dengan K positif tak hingga dari XK H N min K. Nah, dalam waktu kontinu K ini diganti dengan simbol ini seperti ini, namanya tau. Nah, pengganti sigma penjumlahan kontinu adalah integral. Integral dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga X tau HT min tau D tau. Oke. Nah, contoh sinyal XT waktu kontinu, kita ambil contoh sembarang sinyal saja, sebuah sinyal XT di mana nilai amplitudonya adalah 1. Ini harusnya 1 ya, ini 1. Ini 1. 1 di mana nilai 1 itu berada di mulai 0 sampai dengan 1 di sini. Adapun selain itu nilainya adalah 0 ya. Kemudian HT kita ambil contoh adalah sinyalnya adalah seperti ini. Dia bernilai 1 dari 0 sampai dengan 2. Oke. Oke. Nah, untuk menggambar X tau kita lihat ini gampang saja. T di sini kita ganti dengan tau. Bentuknya bagaimana? Sama ya, kita lihat. Oke, sama. Kemudian untuk HT min tau ini bagaimana? Ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini ya. Coba kita bandingkan dari HT menjadi HT min tau, bentuknya seperti ini. Apa yang bisa kita lihat? Ini sumbunya. Jadi untuk membentuk HT menjadi HT min tau itu pertama kita cerminkan. Ya, cerminkan terhadap sumbu Y-nya. Yes, kita cerminkan. Nah, titik nolnya tetap di sini. Kemudian 2-nya kita cerminkan menjadi seperti ini. Kita jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk nilainya, kita sedikit tricky ya. T ketika 0 berarti dia diganti menjadi T. Ketika T min 2 berarti T min taunya di sini diganti dengan 2. Jadi T min 2. Oke. Tolong pertahankan nilai ini ya. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, untuk operasi konvolusi tahap pertama, kita lihat. Ini adalah sinyal HT min 2. Adapun ini X tau. X tau ya, X tau. Ini 2 ya, ini 2. Ini tau ya. Oke. Oke, tahap pertama. Nah, inti dari konvolusi dalam waktu domain kontinu adalah
si HT min tau ini dipindahkan ke sebelah sini, ya. Dipindahkan, setelah dipindahkan kemudian digeser ke sana, di-overlappingkan, diiriskan. Nah, ini arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini. Oke, tahap pertama adalah ketika HT min tau belum beririsan dengan X tau, ya, belum beririsan. Jadi ini baru siap-siap. Baru siap-siap kondisinya adalah kapan kondisi siap-siap ini? Saat T kurang dari 2. T kurang dari 0. T kurang dari 0. Itu dapatnya dari mana? Adalah dari sini, ya. Dari sini. Berarti T kurang dari 0, hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian nilainya YT. Nah, ini hasilnya YT. YT itu sama dengan 0. Loh, kenapa kok sama dengan 0 ini hasilnya? Karena tidak ada yang overlapping. Tidak ada yang overlapping antara HT min tau dan X tau itu tidak ada yang beririsan. Oke? Pada tahap 1. Oke, kemudian tahap 2. Tahap 2 adalah ketika HT min tau ini mulai masuk. Ini di sini ada irisan. Ini ada irisan di sini. Ada irisan. Nah, kondisi ini kapan? Kapan kita lihat? Kita lihat ke yang ini merah saya lingkari. Ini nilai, ini 0, ini T. Maka T lebih besar dari 0. T-nya kan lebih kanan. Lebih kanan berarti lebih positif. Lebih positif berarti lebih besar. Lebih besar sama dengan 0. Mulainya kan. Kemudian yang kedua, kondisi kedua adalah saat T dan 1. T dan 1 kira-kira lebih besar mana? Lebih besar 1. Oleh karena itu kita tulis menjadi T kurang dari 1. Begitu. Nah, tadi yang T lebih besar dari 0 ini. Nah, pada saat kondisi ini, YT-nya berapa? YT-nya kita lihat definisi YT adalah luas irisan. Luas irisan. Oke. Luas irisan atau di sini luas yang diarsir. Kemudian ini diarsir. Ya, ini yang diarsir YT. Nah, luasnya gimana ngitung luasnya? Luas ya gampang, berarti adalah lebar kali tinggi. Lebarnya berapa lebarnya? Di sini lebarnya berapa? Lebarnya adalah T min 0. Ya kan, lebarnya adalah T dikurangi 0 dikali dengan tingginya berapa tadi? Tinggi diketahui di soal ini adalah 1. Tinggi di soal adalah 1, maka tulis 1. Di sini saya kasih keterangan ini adalah hasil dari sumbu X dan tinggi adalah hasil dari sumbu Y. Sehingga nilai YT adalah sama dengan T. Oke, good. Lanjut, tahap ketiga. Tahap ketiga itu terjadi saat ini HT ya, HT min tau. HT min tau ini melingkupi X tau. Melingkupi, jadi kondisinya seperti ini. Karena kenapa kok bisa kondisi melingkupi? Kita lihat bahwa panjang dari X tau ini 1, adapun panjang dari H tau itu 2. Jadi ada kondisi di mana H itu melingkupi dari si X tau-nya di sini. Nah, ada kondisi ini terjadi kapan? Kapan? Kita lihat. Kapan adalah ketika lihat kondisi ini dulu apa? Kondisi ini boleh ya, atas-atasnya ya. Ketika
T lebih besar dari 1. Oke, clear. Kemudian saat kapan lagi? Ketika T-2 lebih kecil dari 0. T-2 lebih kecil atau sama dengan 0, maka hasilnya adalah T lebih kecil dari 2. Nah, ini kondisi ini yang terjadi. Itu YT-nya berapa? Ini ada kembali lagi, ini overlapping-nya, luasannya adalah 1 dikurang 0 berapa? 1. 1 dikali tingginya 1 berarti 1. Yes. Tahapan keempat, yuk. Tahapan keempat adalah kondisi di mana HT-nya itu mulai meninggalkan di sini. Tapi masih ada yang tersisa atau masih ada yang overlapping di sini, yes. Nah, kondisi ini kapan? Kondisi ini pertama, sini T-2 lebih besar dari 0, maka T-nya adalah lebih besar dari 2. Kemudian, kondisi berikutnya adalah ini. Mana? Kursor saya, oke, ini. T-2 kurang dari 1, maka T kurang dari 3. Kondisi ini YT-nya berapa? Kita lihat YT-nya. Yes, YT-nya adalah 1. Ya, 1 ini dikurang T-2. Ya, T-2 sama dengan 3 min T. 3 min T. Oke, tahap keempat. Tahap kelima, yuk naik ke atas lagi. Tahap kelima adalah ketika kondisi HT-nya ini sudah meninggalkan X tau, sehingga di sini tidak ada overlapping. Kapan terjadinya? Yakni saat T-2, ya ini T-2 kurang dari 1. Karena satunya lebih di kiri berarti kurang dari 1, maka T lebih besar dari 3. Karena tidak ada overlapping di sini, maka YT-nya itu sama dengan 0. Oke. Jadi kita tulis, bisa kita tulis akumulasinya untuk dari tahap 1. Tahap 1 ini, ya, ketika T kurang dari 0. Ketika nilainya YT-nya T, ini. Kita bisa tulis ulang. Kemudian ini nilainya 1, ini dari tahap ketiga. Ini tahap keempat, ini tahap ke-5. YT sama dengan 0 saat T lebih besar dari 3. Oke, itu YT. Kemudian apabila kita gambar, YT sama dengan, ini gambarnya seperti ini. Kita lihat dari ini, nilainya 0 ketika kurang dari 0. Ini 0 kan? Yes, nilainya adalah 0. Oke. Ketika nilainya T saat T lebih besar dari 0 kurang dari 1. Naik. Ini nilainya T. Kemudian nilainya 1 ketika 1 sampai dengan 2. Kemudian 3T, 3 min T. Nah, ini nilai seperti ini. Kemudian saat T lebih besar dari 3, 3, 4, 5, gitu. Nilainya adalah 0. Nah, ini sudah ketemu bahwa nilai konvolusi, ya, konvolusi YT, ya, sama konvolusi untuk output YT di mana inputnya XT tadi, nilai itunya dikali, dikonvolusikan HT. Oke, seperti itu sudah selesai.